Channel, jumpa lagi di channel Bayu Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing tutorial ya, 5 hal penting yang wajib teman-teman persiapkan sebelum teman-teman terjun di dunia kontes desain. Nah, apa saja sih persiapannya dan apa yang mesti kita lakukan? Simak terus ya di video ini dan jangan skip. Oke, sebelum kita lanjut ke video lebih lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung channel saya ini, silakan untuk klik tombol subscribe-nya yang berada di pojok kanan bawah, dan jangan lupa ya guys, like dan share-nya agar saya tambah semangat membuat konten video berikutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke inti videonya, seperti biasa kita akan intro dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke guys, di sini saya akan coba memberikan ataupun sharing tutorial ya tentang 5 hal penting yang wajib teman-teman persiapkan ya sebelum teman-teman terjun ke dunia kontes desain. Nah, apa saja sih persiapannya dan apa yang perlu kita lakukan? Simak terus ya di video ini, jangan pernah di skip karena informasi yang ada di video ini saling berkaitan satu sama lain. Oke guys, kita langsung saja menuju ke pembahasan intinya. Oke, di sini hal yang pertama yang perlu kita persiapkan sebelum kita terjun ke dunia kontes yaitu mempersiapkan mental juara. Nah, ini teman-teman milikilah terlebih dahulu mental juara, karena mental ini sangat berpengaruh besar ya terhadap kemenangan kontes ya, ataupun kalau kita nanti udah terjun ke dunia kontes ya, karena kita tahu ya persaingan di dunia kontes itu sangat berat dan sangat ketat teman-teman ya. Kalau kita tidak tahan banting ya kita akan kalah ataupun kita akan gagal di tengah jalan ya teman-teman ya. Banyak sekali desainer-desainer pemula yang sudah menjajal kontes, mereka berambisi ingin menang ya teman-teman, tapi mereka tidak mempersiapkan mental yang kuat. Akhirnya apa, yang mereka terima cuma kekalahan ya, dan akhirnya mereka tidak melanjutkan kontes lagi ya. Nah, ini adalah wajib ya teman-teman ya, memiliki mental juara dan tidak boleh terlalu baper teman-teman ya. Misalkan suatu hari kita kena report, di-ban tanpa sebab, di-suspend, ataupun akun kita di-lock, itu adalah berbagai macam persoalan yang harus kita hadapi ketika kita terjun di dunia kontes ya. Kalau kita nggak bijak menghadapinya ya, maka suatu waktu kita hanya akan menyesal dan akhirnya tidak akan melanjutkan kontes lagi teman-teman. Itu adalah beberapa hal ataupun pengalaman yang pernah saya lihat di kontes-kontes ya, terutama di kontes desain. Mereka itu ya tentunya berambisi di awal ya, berambisi tinggi, tapi setelah mereka kalah, mereka itu merasa putus asa teman-teman. Akhirnya setelah putus asa mereka tidak melanjutkan kontesnya lagi. Nah, itu adalah salah satu faktor yang salah teman-teman ya. Kita harus mempersiapkan mental juara ataupun mental yang kuat ya, agar kita bisa berhasil di kontes desain. Oke, itu adalah satu hal yang pertama ya. Kemudian hal yang kedua ataupun faktor yang kedua yang perlu kita persiapkan yaitu bikinlah ataupun buatlah portofolio yang keren dan bagus teman-teman ya. Nah, itu nggak boleh dipungkiri ya teman-teman, karena portofolio ini sangat memegang peranan penting kita itu lolos di kontes ataupun tidak teman-teman ya. Misalkan kita ikut kontes di 99 desain. Nah, karena di 99 desain itu mewajibkan kita untuk mengirimkan portofolio ataupun melampirkan portofolio. Nah, maka kita wajib melampirkan portofolio yang terbaik teman-teman ya. Tidak boleh portofolio yang asal-asalan ya. Nah, misalkan kita mau melampirkan logo, nah logonya tapi jangan terlalu dibuat yang generik teman-teman, tapi balutlah logo itu dengan menggunakan mockup. Nah, saran saya teman-teman perbanyaklah portofolio yang berhubungan dengan ilustrasi teman-teman, karena kalau ilustrasi itu sangat jarang sekali orang yang membuatnya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman jago gambar ya, ataupun jago ilustrasi, saya yakin pasti teman-teman akan mudah lolos di kontes desain teman-teman, terutama di nanti desain ya. Karena persaingan di sana kan terkenal ketat ya teman-teman ya. Kita tuh harus bisa membuat portofolio yang keren, portofolio yang beda dari yang lain, dan pastinya bisa menarik hati reviewer yang ada di sana teman-teman ya. Nah, dengan portofolio yang menarik pula lah ya, kemenangan ataupun keberhasilan kontes desain itu akan ada di depan mata kita teman-teman. Jadi jangan lupa ya, bikinlah portofolio yang keren dan bagus. Kemudian faktor yang ketiga yaitu perbanyaklah referensi desain teman-teman ya. Nah, ini saya lihat dari desainer pemula ya, mereka itu cenderung tidak melihat referensi ya, asal ikut kontes, jadwal kontes, submit, udah berharap menang, udah gitu aja teman-teman. Tapi
tanpa memperbanyak referensi ataupun melihat referensi yang sudah ada. Jadi referensi ini penting ya teman-teman ya, karena ini adalah faktor ketiga yang tidak boleh dilupakan oleh teman-teman desainer pemula ya. Terutama ketika teman-teman ikut terjun di kontes, referensi itu penting teman-teman. Karena apa? Referensi itu adalah sebagai gambaran kita teman-teman, ataupun pola seperti apakah ataupun desain seperti apakah yang akan kita buat. Nah, kalau misalkan kita cuma mengikuti style yang diperintahkan oleh si buyer ataupun si klien ya, itu mungkin tidak akan pas ya. Teman-teman harus punya gambaran lain ataupun ide lain yang lebih cemerlang. Nah, cara nyari idenya gimana? Nah, salah satunya itu dengan mencari referensi ya. Nah, referensi ini bisa membantu kita untuk bisa meningkatkan kemampuan desain kita, sehingga di suatu hari ataupun seiring berjalannya waktu ya, skill kita itu akan meningkat dan akan selalu terasa teman-teman. Nah, untuk mencari sumber inspirasi sendiri, teman-teman bisa mencari menggunakan di Pinterest ya, kemudian teman-teman bisa cari menggunakan Google, kemudian Freepik, Shutterstock dan lain-lain. Pokoknya situs-situs yang menyediakan berbagai macam referensi desain lah, banyak lah teman-teman ya. Mungkin dari yang saya sebutkan di sini cuma sedikit saja ya teman-teman ya, tapi teman-teman bisa cari sendiri referensi yang lain yang mungkin lebih banyak dan lebih bagus teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke faktor yang keempat. Nah, ini adalah faktor yang tidak boleh dilupakan juga oleh teman-teman desainer pemula ya, khususnya desainer seperti saya ya teman-teman. Kemudian kita jangan pernah lupa untuk belajar dari internet teman-teman, karena ini adalah internet itu adalah kita tahu ya, sumber pengetahuan dan jendela dunia. Dengan internet pula lah pengetahuan kita lebih mudah berkembang dan lebih luas teman-teman, dibandingkan kita mencari informasi dari buku ya, dari kamus dan lain-lain. Pokoknya kalau dari internet itu sumber pengembangan ilmunya itu tidak terbatas teman-teman ya, tidak seperti kita membaca buku ataupun membaca koran. Dan itu adalah penting teman-teman ya, karena internet sendiri itu adalah sumber pengetahuan kita. Apalagi kita terjun di dunia kreatif ataupun di dunia desainer grafis ya, kita tuh mutlak perlu mempunyai sebuah internet ya teman-teman. Nah, karena internet itu sangat perlu ya teman-teman ya, cobalah langganan ya. Kalau teman-teman berlangganan internet IndiHome itu pasti akan lebih menghemat waktu dan kita bisa nyantai mencari ilmunya teman-teman, dibandingkan teman-teman menggunakan internet yang dari provider ataupun dari operator seluler, itu akan terbatas teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen lebih luas lagi dan tidak terbatas ya, gunakanlah fasilitas yang terdapat di jaringan internet provider yang tersedia di Indonesia seperti IndiHome, Speedy, Bisnet dan lain-lain ya. Pokoknya banyaklah yang akan kita dapat setelah kita mempelajari berbagai macam pengetahuan di internet. Nah teman-teman, di internet ini kita juga bisa memperbanyak ataupun memperluas pengetahuan kita ya seputar dunia desain. Khususnya teman-teman juga bisa mempelajari tata cara penggunaan software. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mempelajari style desain apa saja yang lagi ngetrend di internet ya, ataupun di dunia desain. Pokoknya banyaklah yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki sebuah internet teman-teman. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor yang kelima teman-teman. Teman-teman cobalah bergabung di forum ataupun di komunitas yang membahas seputar desain. Ingat ya teman-teman, gabunglah di komunitas seputar desain. Jangan sampai teman-teman salah masuk grup ya. Teman-teman profesinya sebagai desainer grafis, tapi teman-teman masuknya di dunia grupnya itu dunia yang bahas otomotif, yang nggak nyambung teman-teman ya. Itu nggak akan nyambung dan tidak akan ilmu pengetahuan teman-teman itu tidak akan berkembang. Karena apa? Karena jalurnya sudah beda ya, passionnya sudah beda dan minatnya sudah beda. Jadi teman-teman harus bergabung ataupun menjalin hubungan di forum ataupun komunitas yang mempunyai minat yang sama. Kalau teman-teman sebagai desainer grafis ya, masuknya di forum yang membahas seputar desain grafis ataupun kontes desain. Nah, dari forum itulah kita bisa mendapatkan pengetahuan yang sangat banyak dan yang sangat luas teman-teman. Kita bisa belajar tentang desain, tips dan trik seputar dunia desain, bagaimana cara kontes, cara menang kontes dan lain sebagainya. Pokoknya banyaklah yang bisa kita lakukan ketika kita bisa bergabung ataupun menjalin hubungan di komunitas teman-teman. Saya sendiri sudah pernah bergabung di suatu komunitas desain ya, yang di komunitas yang saya punya teman saya sih, tapi bukan punya saya sih teman-teman.
tapi punya salah satu teman saya yang kenalan teman-teman ya. Jadi dia itu membuat sebuah forum ataupun komunitas tentang desain, namanya itu Padepokan Laser Online teman-teman. Nah di situ itu membahas seputar dunia desain ya, dan dunia kontes lah. Pokoknya nggak seputar kontes saja, tapi di situ kita juga bisa berbagi ide, berbagi pengetahuan, mencari ilmu pengetahuan yang baru tentang kontes dan lain-lain. Pokoknya banyak lah yang bisa kita pelajari dan kita ambil ilmunya dari forum ataupun komunitas ya. Nah dari forum inilah nanti kita bisa terbantu nih kalau misalkan kita mengikuti kontes ya, kita itu sudah punya bekal ataupun sudah punya knowledge yang terlebih dahulu ataupun ilmu pengetahuan yang terlebih dahulu ya. Jadi nanti kita terbantu ya, kalau kita terjun di dunia kontes kita nggak kaget lagi ataupun nggak baper lagi teman-teman. Kita sudah siap dengan mental yang kuat, kita sudah siap dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari di internet, kita sudah siap dengan bantuan dari gabung atau dari ilmu pengetahuan yang kita sharing dari forum ataupun komunitas. Nah pokoknya seperti itulah teman-teman ya, cara menghadapi ataupun cara belajar dari faktor-faktor yang saya ajarkan hari ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, dan bisa teman-teman pelajari dengan baik. Oke teman-teman, apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan menjawab. Mungkin cukup sekian ya video hari ini yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.